Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna memenuhi tugas ujian akhir semester, berikut saya presentasikan RPP yang telah dibuat oleh saya sendiri, yaitu RPP pada kelas 5 semester 2, tema panas dan perpindahannya. RPP kali ini mata pelajarannya bahasa Indonesia dan IPA. Untuk model pembelajarannya problem based learning. Ini sesuai dengan teori konstruktivisme. Untuk metode pembelajarannya itu simulasi, percobaan, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Media yang digunakan yaitu benda konkret, yaitu gelas yang diisi air panas dan sendok, kemudian PowerPoint, video pembelajaran, dan lembar kerja peserta didik. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama melalui teks perpindahan panas atau kalor yang ditampilkan melalui media PowerPoint, peserta didik dapat membuat kesimpulan bacaan. Siswa mampu menyajikan ringkasan teks secara tepat. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat mengerjakan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf bacaan. Siswa mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak secara tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati, peserta didik dapat menemukan benda-benda sekitar yang dapat menghantarkan panas secara tepat. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan berdiskusi kelompok, dengan benda konkret, peserta didik dapat menyajikan contoh peristiwa perpindahan kalor dengan benar. Untuk penguatan pendidikan karakter, itu profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu berakhlak mulia, berdoa sebelum dan setelah pembelajaran, saling menghargai antar teman. Yang kedua, berkebinekaan global, yaitu menghargai budaya teman, berkomunikasi baik dengan teman maupun guru. Yang ketiga, gotong royong, yaitu belajar bersama dan tutor sebaya. Yang keempat, mandiri, yaitu mampu menyelesaikan masalah secara mandiri, mengerjakan tugas secara mandiri. Yang kelima, bernalar kritis, memahami materi yang disampaikan oleh guru dan mampu menjelaskan kembali materi yang diajarkan. Dan yang keenam, kreatif, yaitu menyajikan materi secara berkelompok dan kreatif. Untuk langkah-langkahnya pada kegiatan pendahuluan, yang pertama, siswa bersama guru saling mengucapkan salam. Kemudian guru menanyakan kabar dan dilanjut mengecek kehadiran peserta didik. Yang kedua, siswa dan guru bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh salah satu seorang peserta didik. Yang ketiga, siswa diminta untuk memeriksa kerapian diri dan kebersihan kelas. Yang keempat, siswa menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan mengikuti tayangan video yang ditampilkan guru. Kemudian guru melakukan persepsi yang dilanjutkan dengan tanya jawab. Pernahkah kamu melihat gambar pada papan iklan yang terdapat di PowerPoint? Pesan atau informasi apa yang kamu dapatkan dari papan iklan tersebut? Apakah kamu pernah menemui di lingkungan tempat tinggalmu? Nah, ini berkaitan dengan teori belajar behaviorism, yang dimana guru memberikan pertanyaan pemantik. Ketika para peserta didik dapat menjawabnya, maka guru akan mengapresiasi peserta didik tersebut dengan memberikan applause, tepuk tangan. Kemudian yang keenam, yaitu siswa menyimak tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang ketujuh, guru memotivasi agar siswa tetap semangat belajar. Kemudian guru menyampaikan penilaian yang akan dilakukan. Pada bagian inti, pada fase 1, orientasi peserta didik pada masalah, ini mengandung pembelajaran berdiferensiasi konten. Pertama, guru menampilkan gambar pada PowerPoint. Peserta didik melihat gambar dan guru mengajukan pertanyaan kepada
peserta didik mengenai gambar yang dilihat. Guru mengingatkan kembali tentang sumber energi panas yang ada di sekitar. Guru meminta siswa untuk menyebutkan kembali sumber-sumber energi panas tersebut. Ini berkaitan dengan teori belajar kognitivisme, yaitu guru memberikan pengalaman atau pemahaman yang baru pada peserta didik. Oke, lanjut pada fase 2, yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Guru memberikan bacaan perpindahan panas atau kalor. Guru mendampingi peserta didik dalam membaca teks penjelasan atau teks eksplanasi pada media cetak dengan benar. Kemudian guru menampilkan video mengenai perpindahan panas. Guru menjelaskan materi perpindahan panas atau kalor. Terus selanjutnya fase 3, yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Setiap kelompok menerima masing-masing LKPD 1. Peserta didik menyimak mengenai petunjuk pengerjaan LKPD 1. Peserta didik menyimpulkan teks penjelasan eksplanasi dengan kelompok pada media cetak dengan benar berbantuan diagram pada LKPD 1. Guru memberikan bacaan perpindahan kalor secara konduksi. Guru menjelaskan materi perpindahan kalor secara konduksi. Peserta didik dapat menyelidiki perpindahan panas secara konduksi dengan benar berbantuan dengan LKPD 2. Kemudian peserta didik mengerjakan LKPD 2 secara berkelompok dan guru mendampingi peserta didik dalam mengerjakan LKPD 2. Ini berhubungan dengan teori belajar humanisme, yaitu peserta didik belajar menggunakan kemampuan yang mereka miliki. Kemudian pada bagian penutup, siswa dan guru membuat kesimpulan dan rangkuman terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan selama satu pembelajaran. Siswa mengerjakan evaluasi tertulis sebagai pekerjaan rumah. Yang ketiga, siswa dan guru melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan selama satu pembelajaran. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Materi apa yang masih sulit untuk dipahami? Materi apa yang mudah untuk dipahami? Guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir, pembelajaran ditutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, kemudian mengucapkan salam. Berdasarkan RPP yang telah dibuat, yaitu pada kelas 5, di mana peserta didik rata-rata umur 10-11 tahun, maka teori perkembangan sosial yang digunakan adalah industri versus inferiority. Yang dalam perkembangan sosial tersebut, anak sudah dapat mengerjakan tugas mandiri dan dapat termotivasi belajar. Namun masih perlu adanya perhatian dan bimbingan dari guru maupun orang tua. Kemudian jenis dan bentuk asesmen yang digunakan pada RPP kali ini, yaitu yang pertama diagnostik, bentuknya pertanyaan pemantik dan tanya jawab. Kemudian asesmen formatif, bentuknya penilaian sikap, observasi dan tanya jawab, kemudian LKPD. Kemudian ada asesmen sumatif, yaitu soal evaluasi. Dan yang terakhir ada asesmen untuk menilai peserta didik dalam profil pelajar Pancasila observasi. Untuk bentuk asesmennya dapat dilihat di file RPP. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.